siang Bu. Iya. Ibu sehat pada siang hari ini? Sehat. Dalam Gimana keadaan Ibu? Sehat juga? Iya, saya dalam keadaan sehat. Di sini ada berapa rombel Bu di sekolah kita ini? 28 rombel Bu. Kelas 12-nya 9 rombel, kelas 11 9 rombel, kemudian kelas 10 rombel. Terima kasih Bu. Kita sudah tahun ketiga melaksanakan kurikulum Merdeka Belajar. Kira-kira selama pelaksanaan Merdeka Belajar di sekolah ini, di bidang apalah yang kira-kira menjadi masalah penghambat untuk berhasilnya pelaksanaan Merdeka Belajar di sekolah kita? Apalah kira-kira di sini menjadi kendala Ibu Teresia? Terima kasih Bu. Yang menjadi masalah mungkin fasilitasnya ya Bu ya. Murid ini dengan guru mungkin penggunaan IT itu ada yang sudah lanjut usia, kalau dibilang yaitu 50 ke atas, guru-gurunya tidak atau gaptek lah dibilang. Itu mungkin masalahnya, sehingga di pembelajaran misalnya anak-anak diajak belajar untuk di luar kelas, mungkin situasi lokasi sekolah ini kurang memadai. Mungkin itu aja. Kira-kira apalah tema menjadi sebagai tema pembicaraan kita pada siang hari ini yang menjadi spesifik yang kita perlu coaching gitu Ibu? Cara pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya. Di kelas. Pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya. Tentu di sini Ibu sudah melaksanakan supervisi di kelas ya Bu, makanya Ibu mengambil suatu kesimpulan perlu kita bahas sebagai temanya adalah pelaksanaan pembelajaran diferensiasi itu belum sempurna pelaksanaannya di sekolah kita, gitu ya Bu ya. Ya. Di sini saya ingin bertanya kepada Ibu Teresia. Kira-kira berapa persen lah guru-guru belum melaksanakan pembelajaran diferensiasi? Berapa persen yang belum? Kira-kira 25% lah Bu, 25 atau 30%. Sebagian kebetulan aset yang paling berharga di SMA 12 ini yaitu adanya guru yang merupakan fasilitator, kemudian guru praktik, kemudian guru penggerak, dan 3 juga ada guru calon penggerak. Di sini mereka berkolaborasi untuk berbagi praktik di kombel belajar, komunitas belajar, saling berbagi apa yang mereka dapat di dalam program guru penggerak. Program guru penggerak mereka berbagi apalagi cara belajar yang sekarang kurikulum Merdeka berpusat kepada siswa itu, diferensiasi dipakai, cara metode mengajar di dalam kelas itu sangat bermanfaat bagi anak-anak untuk meningkatkan minat belajar mereka dan prestasi terutama. Baiklah Bu, terus begini, ada tadi 25% ya, di satu dia memang faktor faktor usia daripada guru-guru ya untuk menerima pembelajaran tadi. Kira-kira Bu, siswa yang berada di kelas 10 sebelum masuk tahun ajaran baru, apakah dilaksanakan tes awal atau tes diagnostik itu? Kebetulan saya di sini kan Bu, kepala sekolah baru, masih menjabat 2 bulan, tapi jadi waktu penerimaan
siswa PPDB tahun 2023 saya belum di sini, tapi di situ juga saya selama 2 bulan ini bercerita sama wakil-wakil. Mereka memang mengadakan tes awal diagnostik ya Bu, awal yang minat belajar atau kemampuan awal anak-anak itu dites di sini Bu. Jadi akhirnya dibikinlah ada kelas berdasarkan sedang, tinggi, sedang, dan kurang. Itu Bu. Gitu ya. Tadi Ibu sudah bicarakan tadi ada beberapa guru yang termasuk guru penggerak, guru praktik. Jadi di sini sudah mempraktekkan pembelajaran diferensiasi. Sekarang kira-kira Bu, apa usaha Ibu terhadap guru-guru yang memang belum mempraktekkan bagaimana pembelajaran dilaksanakan sesuai dengan pembelajaran yang berdiferensiasi itu gitu. Nah di sini Bu, peralihan kepala sekolah lama dengan baru saya masih membuat yaitu penyegaran kepada guru-guru itu yang sosialisasi, yaitu mengundang fasilitator motivator untuk selama 2 hari itu Bu. Saya mengadakan yaitu penyegaran kepada guru-guru ini. Kemudian setelah kegiatan tersebut dan juga cara atau cara menyampaikan materi yang bagus bagi guru-guru 2 hari itu secara IT, Canva, dan apalagi itu ya, ada lagi satu yang mengenai online ini lah Bu ya, teknologi pendidikan ini. Kemudian setelah itu saya mengadakan supervisi ke kelas-kelas. Di situ saya melihat atau memperhatikan cara mengajar guru-gurunya. Ada yang beragam, ada yang melakukan berdiferensiasi, ada juga masih seperti ceramah seperti masa kolonial kalau dibilang, atau kurikulum KTSP atau 13 itu ya. Kemudian setelah saya mengadakan supervisi, saya setelah selesai mengajar Bapak Ibu tersebut, saya mengajak ke ruangan saya. Kami secara berdua gitu di ruangan saya. Disitulah saya memberi masukan atau ke apa yang saya temukan cara mengajar guru tersebut di dalam kelas itu ada yang belum sesuai dengan apa yang ada di modulnya. Di situ mereka juga bisa memahami atau mengerti masukan-masukan apa yang kita inginkan supaya cara pembelajaran itu benar-benar berpusat kepada siswa. Jangan guru itu menjadi pusat capek sendiri mengajar ya Bu. Jadi aktif semua anak-anak itu kalau diadakan sesuai dengan modul yang dia punya. Terkadang Bu, Bapak Ibu guru ini lah dari modul yang diajarkan ya Bu. Tapi maklumlah memang terkadang kita memang store sendiri ya Bu ya. Gitu. Itu aja Bu. Oh gitu ya. Baiklah Bu, tadi udah Ibu menceritakan dengan adanya temuan tadi setelah supervisi guru belum melaksanakan pembelajaran diferensial itu. Kemudian di sini Ibu juga sudah mendatangkan fasilitator untuk melaksanakan berupa bagaimana guru-guru ini dapat melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Ternyata setelah didatangkan fasilitator itu belum mendapatkan hasil yang maksimal. Dan juga Ibu sudah memanggil ke ruangan Ibu seperti itu, juga belum ada perubahan yang signifikan. Untuk itu kira-kira apalah rencana Ibu ke depan ini supaya kita bisa mendapatkan hasil yang signifikan sehubungan dengan
pelaksanaan kurikulum Merdeka sudah tahun ketiga. Iya. Nah, coba kira-kira apalah rencana Ibu ke depan ini? Terima kasih Bu. Saya memang sudah berencana dengan tim pengembangan kurikulum. Saya sampaikan tahun depan, tahun 2024, kami akan mengadakan juga, mungkin juga akan mengundang Ibu juga dengan fasil kita Pak Fauji untuk membuka lagi mindset para guru, Bapak Ibu guru, untuk mengadakan perubahan bahwa sekolah kita ini adalah angkatan pertama dan tahun ketiga harus benar-benar kelihatan bahwa kita ini adalah sekolah penggerak angkatan 1. Mudah-mudahan mungkin dengan nanti kami mendatangkan, saya sebagai kepala sekolah mendatangkan Ibu dengan Bapak Fauji sebagai pasil kita di sekolah penggerak, akan merubah atau membuka kembali untuk guru-guru ini terbuka gitu, terbuka untuk menerima masukan-masukan dari Pak Pengawas dan Pak Fauji. Mungkin itu. Walaupun sudah demikian Bu, saya juga berpikir sudah tahun ketiga ini, tahun depan udah tahun keempat. Sebenarnya kami sebagai dengan tim mau mengadakan pengimbasan ke sekolah-sekolah sukrayon. Tapi saya berpikir di dalam dulu kami perbaiki, kami imbaskan benar-benar, kami laksanakan program sekolah penggerak itu benar-benar, baru nanti mungkin sekalian dengan mengimbaskan dengan sekolah-sekolah di sekeliling kami. Terima kasih Ibu Teresia sebagai Kepala Sekolah SMA Negeri 12. Tadi kita sudah Ibu sampaikan bahwa Ibu berencana di awal tahun depan, tahun 2024, mengadakan pertemuan. Sudah Ibu tentukan jadwalnya di awal bulan depan. Kita akan melaksanakan memfasilitasi fasilitator dan pengawas untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di sekolah ini. Ya, Ibu Teresia. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih Ibu Teresia. Selamat siang. Ya, sama-sama Bu. Terima kasih juga. Selamat siang.